Mas Gari, barangkali bisa dijelaskan kepada kita apa dalam pikirannya Pak Sandi sehingga bicara ya tadi ya di depan awak media ya. Apakah memang strateginya untuk menyimpan peluru untuk nanti berpolemik saja di panggung debat? Ini menunjukkan semangat, Mas. Semangat ya? Ingin buru-buru berdebat. Oh, ingin buru-buru Tidak perlu berdebat. lama-lama berkomentar, ingin buru-buru berdebat, menyampaikan visi kepada masyarakat. Saya pikir begitu lah, Bang Sandi kan suka berlari dia. Nggak mau ngabisin waktu, langsung ke sana aja. Nanti kita debat di sana biar rakyat tahu. To the point maksud Anda begitu? Berapa? Langsung to the point saja, to the pada point inti aja. persoalan Betul, saja. Betul. Kan ditunggu di sana. Buat apa lama-lama? Jadi pikir berlari ke sana saja. Nanti kita debat bersama dengan calon yang lain. Nah, luar biasa ini. Tadi disebutkan faktor doa berpengaruh. Ya. Apalagi tadi ada sang istri yang mendampingi beliau. Di sisi lain, menarik juga ini. Barangkali Mbak Caca juga bisa berkomentar bahwa doanya rame loh tadi itu di kediamannya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa banyak ulama, kabarnya ada habaib juga yang tiba dari berbagai penjuru Nusantara untuk ikut mendoakan. Ini doa siapa yang paling ampuh kira-kira nanti? Aduh, Masya Allah. Pokoknya intinya gini, sesama muslim kita harus saling mendoakan kan. Dan ini salah satu indikasi yang baik bahwa ya pendukung dari Bapak Jokowi dan Pak Kiai ini juga termasuk muslim-muslim di Indonesia ini gitu loh. Jadi itu salah satu indikator yang baik lah bahwa banyak muslim berkumpul, banyak muslim yang memang merespon positif. Insya Allah semoga debat ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Pak Kiai juga dapat menyampaikan gagasan-gagasan program yang super keren menurut saya dengan baik gitu. Oke. Mas Adi, ada sepakat dengan doa-doa ini bisa membulatkan dukungan pada salah satu pasangan calon tertentu? Jika kita lihat profilnya, nampaknya yang sangat diuntungkan secara faktor identitas dan karakter ya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam teori komunikasi politik, seringkali kandidat itu mencoba untuk mengasosiasikan diri dengan berbagai hal. Misalnya dekat dengan pemilih Islam, kelompok Islam, dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno mencoba untuk mengasosiasikan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan Islam. Apalagi selama ini Sandiaga Uno selalu membawa jargon-jargon ulama, rekomendasi ulama dan seterusnya, yang tentu saja sebagai antitesa dari Kiai Ma'ruf Amin yang memang secara basically adalah NU, gitu ya, adalah mantan Rais Am yang sekarang sedang nonaktif dan seterusnya. Itu penting sebenarnya. Ketua Umum MUI juga. Ketua Umum MUI nonaktif. Ini sebagai asosiasi sebenarnya yang sengaja untuk dibangun di tengah captive market yang cukup besar, memang itu berlatar belakang Islam. Jadi wajar kalau Sandi kemudian ada doa dan seterusnya. Dengan tanpa harus menyederhanakan persoalan, kalau doa ini menjadi penting dalam pemilu ya nggak perlu kampanye, doa aja terus-terus begitu. Kita saksikan sehingga saat tidak ini. perlu berkampanye. Betul. Kita saksikan Sandiaga Salahuddin Uno sudah tiba di Hotel Sultan Jakarta. Nampaknya akan menyampaikan pernyataan pers kah beliau? Atau memilih irit bicara seperti di depan kediamannya di Kebayoran Baru Jakarta? Yang dimaksud dengan mematikan kartu Jokowi apa Bang? Seperti apa sih Bang? Bang, udah ada sungkannya nanti kan ya. Ya, cukup senyum nampaknya ya. Senyum kepada awak media dan memilih seperti yang disampaikan Mas Gari tadi. Ya, disampaikan di panggung debat saja ya apa yang akan dibicarakan pada malam hari ini. Ya, Mas Yadil. Iya, saya kira memang Bang Sandi ini memang selalu rileks ya. Kalau dia tidak menyampaikan satu dua hal di media tadi di depan kediamannya, mungkin itu karena ada beberapa hal yang harus memang dikoordinasikan. Kemudian waktu ketibaan itu kan memang sudah ditentukan oleh KPU kan. Jarak antara calon 01 dengan 02 itu memang ada jarak khusus yang ditentukan. Mungkin dalam rangka itu, tapi mungkin nanti beliau akan menyampaikan satu dua kata-kata. Sandiaga Salahuddin Uno didampingi oleh Nur Asia Sandiaga Uno, mesra sekali bergandengan tangan tadi sempat, dan kemudian ada beberapa pejabat teras dari Gerindra, ada Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade, dan juga beberapa partai pendukung dari pasangan calon nomor urut 02 Sandiaga Uno, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan Bapak-bapak, barangkali kita tidak sabar lagi untuk menyaksikan apa yang nanti akan ditampilkan oleh masing-masing calon wakil presiden. Mas Budi, Anda sepakat tidak jika isu yang dibahas hari ini adalah isu-isu yang dianggap lemah dari kubu pemerintahan rezim Pak Jokowi? Misalnya soal kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan dianggap
saat ini memang faktanya defisit anggaran. Kemudian isu-isu lain yang memang dicari titik lemahnya. Pemerintahan Pak Jokowi kemarin yang 2014-2019 ini kan pemerintahan yang mampu mengadres berbagai isu-isu sosial yang selama ini terabaikan. Aspek distribusi, aspek kalau bahasa keren ekonominya transfer sosial ini sudah terjadi. Pembagian lahan 9 juta hektar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH. Bagaimana ini kemudian sinergi misalnya dengan isu ketenaga kerjaan, dengan angka pengangguran yang masih cukup tinggi di zaman beliau? Bahwa persoalan negara besar Indonesia memang sangat besar. Tetapi arah perubahan itu sudah nyata. Misalnya begini, bahwa Kartu Indonesia Pintar nanti juga akan didorong sampai ke mahasiswa. Bahwa mahasiswa memperoleh beasiswa. Kita sepakat bahwa bangsa besar harus ada kekuatan di SDM. Nggak mungkin bangsa besar dengan SDM yang lemah. Dan itu program-program sosial itu yang malam ini didebatkan antara Kiai Ma'ruf dan Mbak Sandi. Ini sudah nyata dilakukan oleh Pak Jokowi. Bukan sesuatu yang baru akan atau baru sedang akan dikerjakan ini. Jadi akan dipertajam terus karena tema nawacita kedua ini adalah peningkatan SDM. Di seluruh dunia bangsa maju karena SDM-nya kuat. Dan SDM-nya kuat karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu arah yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan menurut hemat kami itu adalah track yang tepat dan benar. Baik, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sesaat setelah beliau tiba di Hotel Sultan Jakarta. Yang di dalam rangka membangun kehidupan berbangsa bernegara. Apa yang menjadi fokus di debat kali ini Pak Kiai? Semua menjadi fokus. Ya pendidikan, ya kesehatan, tenaga kerja maupun sosial budaya. Semuanya akan menjadi masalah-masalah penting. Itu kesejahteraan rakyat. Sudah memberikan data-data untuk Sandi nanti untuk mengetahui misalnya kartu 3 kartu baru yang akan disampaikan oleh 01 ini, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya tidak apa-apa. Ya, kita masing-masing memberikan argumen. Keunggulannya di mana, manfaatnya di mana, tidak manfaatnya di mana, kan begitu. Iya. Sudah siap ya Pak? Ya siap lah. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, jaketnya. Nanti tinggal lihat jaketnya, mahasiswa aku kirim foto. Iya, saya ke Mas Gari. Mas Gari, Anda juga barangkali bisa menjelaskan isu yang dibahas hari ini adalah isu ketenaga kerjaan. Kekuatan dari Pak Sandi disebutkan punya pengalaman usaha dan memahami persoalan-persoalan ekonomi. Di sisi lain juga banyak yang nyinyir, yang menyebutkan OKOC yang digembar-gemborkan saat ini dalam konteks Jakarta saja sudah lenyap di telan bumi begitu katanya. Jadi yang fokus dari Pak Prabowo Sandi ini salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Itu menjadi fokus kita. Dengan jumlah penduduk yang besar, bonus numur ke depan mata, kemudian kalau masih banyak pengangguran bahaya buat kita. Makanya itu fokus dari Pak Prabowo Sandi adalah menciptakan lapangan pekerjaan. OKOC adalah salah satu terobosan dalam menghadapi masalah itu. Ya perkara orang mencibir seperti apa itu hal yang wajar lah. Tapi kenyataannya jalan terus. Kita punya anggota yang sangat besar dan terus bertumbuh. Jadi itu adalah sebuah terobosan buat kita untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oke, Mas Adi, bisa tidak isu-isu teknis seperti ini akan menjadi hal yang diolah secara dalam oleh masing-masing calon wakil presiden soal BPJS Kesehatan yang saat ini defisit anggaran, kemudian soal ketenaga kerjaan, angka pengangguran, kemudian tenaga kerja asing dan sebagainya, termasuk juga jargon-jargon yang dianggap saat ini sudah lenyap? Harus bisa, Mas Abe. Dalam logika survei yang dirilis oleh banyak lembaga survei, isu tentang ketenaga kerjaan, kesehatan dan pendidikan merupakan isu yang cukup seksi dan paling banyak ditunggu apa progres dan terobosan dari masing-masing kandidat. Karena kita sudah bosan diskusi tentang agama, kita sudah bosan diskusi tentang SARA. Nah, tema hari ini adalah temanya Kiai Ma'ruf Amin dan Sandi yang memang cukup ditunggu oleh banyak orang. Ibarat sebuah drama sebenarnya, debat malam ini itu adalah satu episode yang paling banyak ditonton orang. Gitu. Karena memang belum pernah head to head sebelumnya. Belum pernah head to head gitu ya. Ini kemudian apa yang bisa dinarasikan oleh dua kandidat ini yang menurut saya cukup banyak mengalahkan banyak kandidat yang ingin dampingin Jokowi dan Prabowo. Jadi hentakan-hentakan dan spektakulernya itu yang
kemudian ditunggu ke publik malam ini. Yang saya khawatirkan gitu ya, ini terjadi ada reunian antara Kiai Ma'ruf Amin dengan santri milenial Sandiaga Uno gitu ya. Jadi agak sungkan, apalagi dalam banyak pertemuan Sandi selalu bilang sami'na wa ta'na Kiai Ma'ruf Amin. Sami'na wa ta'na dalam logika santri itu adalah satu ketaatan dan sikap sikoh, rendah hati gitu ya, karena merasa dirinya ini adalah orang yang lebih lebih muda gitu ya, dan secara kapasitas mungkin ingin menghargai dalam konteks itu. Makanya kemudian biar kita energinya nggak habis ya, kita berharap Bang Sandi ini melakukan satu manuver yang cukup luar biasa. Apa saja yang akan dilakukan kira-kira begitu, karena basis argumentasi operasionalnya sejauh ini masih belum bisa ditangkap. Kan jawabannya selama ini adalah ingin menyelesaikan semua persoalan 100 hari kerja, atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ataupun kembali ke OKOC. Tapi landasan basis argumentasi operasional itu belum kita dengar. Kalau Jokowi agak sedikit konkret berkaitan dengan tenaga kerja, misalnya ada kartu pratenaga kerja. Bicara tentang pendidikan, ada kartu terkait dengan KIP plus untuk kuliahan. Itu adalah argumen-argumen yang bisa diukur. Nah, Sandi sejauh ini belum menarasikan suatu hal yang operasional itu. Makanya kemudian ketimbang mengawang-awang gitu, malam ini itu yang kita tunggu. Konsep operasionalnya apa? Sudah Saya pikir sih, silakan. Saya pikir kalau dibilang operasionalnya belum jalan sih agak ini ya. Oke, sudah jalan. Kemarin kita launching rumah siap kerja, Bang. Udah jalan, udah mulai. Sebelum jadi wakil presiden sudah dilakukan itu. Jadi kalau dibilang masih ngawang-ngawang sih, menurut saya kurang pas ya. Justru kita sudah memulai, meskipun belum menjabat, kita sudah mulai. Nanti kita bahas soal salah satunya soal kartu prakerja yang sesungguhnya dari kubu 02 melaporkan ini, menyatakan ini bagian dari money politics. Nah, apa alasannya kita akan bahas saat lagi Bapak ya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.